Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kami masih melakukan ibadah via online, kami percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di setiap kesempatan. Untuk itulah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan membukanya dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini, di mana Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Kami percaya penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, yang membuat kami dapat melaksanakan ini semua, karena kami ada sebagaimana kami adanya. Itu kami percaya, itu penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan saja, yang terus akan menaungi, membawa kami untuk kami dapat bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama kepada Tuhan, walaupun kami masih melakukannya via YouTube atau media online yang tersedia. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah persatukan kami semua. Kami percaya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Ya, baiklah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita merenungkan firman ini untuk kita belajar. Karena di sini ada pesan-pesan Tuhan yang akan kita dengarkan kepada kita semua. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan, untuk kami dapat belajar firman Tuhan, karena di dalamnya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan bagi kami semua, karena berkat-berkat itu adalah kekuatan bagi kami, pedoman bagi jalan hidup kami, untuk kami dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja, juga memakai bahasa-bahasa yang sederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan Rut yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, kita akan merenungkan firman ini. Yang pertama, dikatakan di sini pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ada suatu bencana kelaparan di tanah Israel ya. Dari zaman para hakim, artinya yang memerintah. Para hakim memerintah. Jadi pada saat para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi sebetulnya diperintah setelah zaman Yosua, diperintah oleh para hakim. Jadi para hakim itu selalu memerintah dan selalu berganti kepemimpinannya, terus sehingga disebutkan di sini zaman para hakim memerintah. Artinya diperintah di Israel itu oleh para hakim, bukan nabi atau Musa seperti Musa ya, bukan nabi seperti Musa atau Yosua, tetapi para nabi yang memerintah di Israel. Pada saat itu ada kelaparan. Kelaparan ini sejenis bencana ya. Kenapa terjadi kelaparan? Nah, itulah karena kadang-kadang Tuhan memberikan kita kelaparan supaya kita ingat. Tuhan memberikan bencana kepada kita supaya kita ingat kembali
kembali kepada Tuhan. Demikian pula di zaman para hakim terdapat kelaparan di tanah Israel. Jadi lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki. Jadi pada saat kelaparan, pada saat bencana terjadi, Elimelek istri dan anak-anaknya mempunyai keinginan untuk pergi ke daerah Moab. Karena apa? Terjadi bencana di daerahnya. Sehingga ia mempunyai pandangan bahwa pasti punya pemikiran bahwa di daerah Moab itu daerah yang mungkin bisa meneruskan jalan hidupnya atau meniti jalan hidupnya menuju masa depan yang lebih baik menurut pandangan Elimelek ya. Nah, keduanya berangkat menuju daerah Moab dan merencanakan untuk tinggal di daerah Moab. Daerah Moab itu adalah daerah sebelah timur dari Israel. Jadi dia sebelah Laut Mati, mungkin sekarang daerah Syria kali ya. Yordania, ya daerah Yordania. Jadi dia berusaha menetap pindah ke tempat Moab untuk tinggal di sana. Karena menurut pandangannya daerah Moab adalah daerah yang baik mungkin. Daerah Moab daerah yang menjanjikan menurut perkiraan mereka. Nah, Elimelek disebutkan di sana di ayat kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata, Betlehem, Yehuda. Dan mereka diamlah di sana. Jadi keluarga ini meninggalkan Betlehem, Yehuda. Jadi orang-orang Betlehem meninggalkan untuk tinggal di daerah Moab. Kalau kita lihat arti kota Betlehem adalah artinya rumah roti. Artinya apa? Artinya memang kota Betlehem itu tersedia makanan, ada minuman, tersedia berkat-berkat Tuhan. Tetapi kenapa Elimelek untuk pindah ke daerah Moab? Pertanyaan mungkin bagi kita ya. Kenapa ia selalu pindah untuk berdiam di sana di tanah asing sebagai orang asing untuk meninggalkan Betlehem. Sedangkan daerah itu adalah daerah yang telah diberikan oleh Musa, dituntun oleh Yosua untuk menuju tanah perjanjian, tanah Betlehem, tanah Israel di Palestina yang telah diberikan menjadi tanah pusakanya bagi nenek moyang mereka. Kenapa mereka berpindah? Kenapa mereka berubah pikiran untuk meninggalkan daerah tersebut, atau yang kalau boleh kita katakan rumah roti Betlehem? Karena disitulah Tuhan memberkati. Mungkin karena Tuhan ingin menjelaskan kepada kita semua, kepada bangsa Israel itu, supaya tidak melupakan tanah pusakanya, tidak meninggalkan tanah yang telah dijanjikannya dari zaman nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita telusuri saudara, pada zaman Abraham pun sering terjadi kelaparan, sering terjadi bencana. Memang dunia ini selalu terjadi bencana kelaparan, selalu terjadi bencana, tiap-tiap bencana alam selalu terjadi. Nah, ini menggambarkan kepada keluarga Elimelek ini untuk ia boleh melihat kepada latar belakang nenek moyang mereka. Ketika Abraham terjadi kelaparan, dia tidak berpindah, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Ketika Ishak juga kelaparan, dia terjadi bencana kelaparan, dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk mencari daerah yang terbaik, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Tetapi Elimelek dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia menurut pandangannya sendiri. Di ayat 2 Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25 saya bacakan nih. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya apa? Menurut pandangannya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Sehingga seperti Elimelek pun mungkin pikirannya seperti itu. Di daerah Moab, daerah yang baik. Di daerah Moab, di daerah yang subur. Mungkin menurut perkiraannya. Tetapi apa jadinya? Kalau kita menurut pandangan kita, menurut pikiran kita, menurut kekuatan kita sendiri,
apa yang kita bangga-banggakan, apa yang menurut kita bangga-banggakan, belum tentu. Demikian juga dengan Elimelek. Dia membanggakan mungkin dengan daerah Moab untuk tinggal menjadi orang asing di sana dan mereka menetap di daerah Moab. Apa jadinya saudara? Kita baca yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kalau kita renungkan saudara begitu sampai di daerah Moab, Elimelek mungkin punya pandangan yang menurut pandangan manusia, menurut perkiraannya, untuk mencapai keberhasilan. Tentu saudara, untuk meninggalkan kesusahan, meninggalkan kesulitan yang ia tinggalkan mungkin ya, punya pandangan yang baik, punya rencana yang bagus menurut kita, punya rencana yang baik untuk pindah ke daerah Moab, karena daerah Moab adalah daerah yang mungkin menurut kita pandangannya menurut kita itu yang terbaik. Tetapi apa jadinya? Elimelek malah mati di sana. Di ayat ketiga dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Apa jadinya saudara? Memang rencana kita, memang keinginan kita untuk kita merencanakan yang terbaik. Tetapi tanpa pimpinan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa kita bertanya kepada Tuhan, kesia-siaan yang kita dapatkan. Nah, kita boleh pelajari saudara bahwa memang setiap kehidupan kita untuk kita melangkah, untuk kita mencari yang terbaik, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Kita bertelut kepada Tuhan untuk kita memohon pertolongan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, karena ada terjadi bencana atau terjadi kelaparan seperti yang sekarang ini terjadi. Ada pandemi yang berlangsung di antara kita. Siapapun akan takut mendengarnya ya. Siapapun akan mengeri karena pandemi ini, virus ini tidak terlihat oleh kita. Tahu-tahu kita merasa demam, tahu-tahu kita merasa sakit. Demikian pula dengan kejadian yang Elimelek lakukan. Terjadi kelaparan, tetapi itu kelihatan ya. Mungkin tanah menjadi kering, mungkin hujan tidak turun-turun, sehingga tanaman pun sulit untuk ditanam. Dan terjadi kelaparan, kekurangan pasokan makanan di tanah Israel. Sehingga menurut pandangan Elimelek, ia pasti mendapatkan yang terbaik di tanah perjanjian. Di tanah yang menurut mereka tanah yang baik. Bukan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Elimelek dan keturunan dan nenek moyangnya di tanah Israel. Padahal tanah itu adalah tanah pusaka telah Tuhan berikan, karena menurut Tuhan itu adalah penuh dengan susu dan madu. Nah, inilah pilihan yang diambil oleh Elimelek sehingga ia mati di sana. Sehingga Naomi ditinggalkan dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu selanjutnya saudara, di ayat yang keempat dikatakan, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah saudara, di ayat 4 dikatakan bahwa keduanya tuh mengambil perempuan Moab. Mungkin perkiraan ini, mungkin pandangan ini menghinggapi Naomi sehingga dia punya pandangan, biarlah untuk meneruskan rencana kehidupannya, untuk meneruskan perjalanan hidupnya di daerah Moab, anak-anaknya akhirnya mengambil perempuan Moab menjadi istrinya, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi cukup lama mereka tinggal di Moab ya. Kemudian di ayat 5, lalu matilah keduanya juga, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
luar biasa saudara. Yang pertama, Naomi telah ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, dia sebetulnya itu ada peringatan daripada Tuhan untuk mereka kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tetapi pandangan Naomi rupanya kurang beruntung saudara ya. Sehingga anaknya pun mati di sana kedua-duanya. Bahkan bukan satu, kedua-duanya. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan ketiga wanita. Jadi Naomi dan mantunya berdua. Nah, kadang-kadang memang pandangan kita, menurut pandangan kita, menurut perkiraan kita, untuk meneruskan garis keturunan, keberhasilan yang akan dicapai, yang akan diraih di daerah asing, di daerah Moab. Naomi tidak tahu kalau itu akan terjadi, tetapi apa yang terjadi saudara? Bahkan kedua anaknya pun dipanggil Tuhan, sehingga mereka tinggal bertiga wanita, para janda ini saudara. Nah, setelah harapannya hancur, setelah apa yang dia harapkan di dalam kehidupannya, rencananya gagal semua saudara. Pertama dia berharap kepada Elimelek, lalu Elimelek mati. Lalu dia berharap kepada kedua anaknya. Mungkin sama seperti kita. Kita mengharapkan untuk meneruskan kelanjutan hidup, untuk meneruskan kepada anak-anak kita, bukan kepada Tuhan, bukan datang kepada Tuhan, tetapi mengharapkan apa yang direncanakan di dalam kehidupan kita. Memang baik itu merencanakan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam keluarga. Tetapi kita bukan menaruh harapannya kepada anak-anak kita, tetapi kita menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah harapan kita. Tuhan adalah masa depan kita. Rencana kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang akan menuntun kita. Bukan karena kekuatan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk merencanakan masa depan yang baik. Karena seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada dalam pimpinan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, kekuatan Tuhan di mana tiang api dan tiang awan terus menyertai. Demikian juga walaupun dia telah ada di tanah Israel, walaupun dia telah ada di Palestina, tanah yang telah dijanjikan, tetapi Tuhan tidak terlihat lagi. Tiang awan dan tiang api itu tidak terlihat, tetapi Tuhan tetap menyertai karena itu adalah tanah perjanjian. Walaupun terjadi kelaparan di sana, walaupun terjadi bencana di sana, kita percaya Tuhan menyertai. Hanya Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan untuk terus berdoa, untuk terus kita datang kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, meminta petunjuknya daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita. Banyak orang-orang yang pintar akhirnya jatuh karena apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan punya, kita menjadi lebih dapat mengucap syukur, dapat melihat kemuliaan demi kemuliaan kita rasakan karena Tuhan ingin kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, demikian juga apa yang dilakukan oleh Naomi sepertinggal dengan kedua anaknya. Dia disadarkan. Dia rasanya baru tahu saudara, ternyata harapannya sudah sirna, harapannya sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Pertama, dia mengharapkan suaminya, akhirnya suaminya mati. Kedua, dia mengharapkan anaknya, dua anaknya, Mahlon dan Kilion, sehingga mengambil ke perempuan Moab. Apa yang diharapkan? Sirna, ternyata anaknya pun dipanggil Tuhan kedua-duanya. Akhirnya sirna sudah harapannya, dia sudah tidak, rasanya sudah putus asa, tidak mau, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya seperti dia ingatkan, dia kembali kepada Tuhan untuk apa? Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Saudara bisa bayangkan ya, setelah kita dengan keluarga Elimelek ini meninggalkan Israel,
tentu dia ada di daerah Moab, dan di daerah Moab tidak menjanjikan sesuatu yang baik sehingga Elimelek mati. Lalu anaknya kedua-duanya mati. Artinya apa? Dia mencari kesulitan sendiri, dia mencari kesusahan sendiri dengan apa? Dengan menurut pemikirannya sendiri bahwa di sana akan lebih baik, di sana akan lebih berhasil rencananya, kehidupannya. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan. Di ayat ke-6 dikatakan ya, akhirnya Elimelek berkemas sepeninggal orang-orang yang dikasihinya. Kemudian Naomi seakan tersadar akan teguran Tuhan sehingga ia berkemas untuk kembali ke daerah asalnya, tetapi orang-orang yang dikasihinya telah tiada. Nah, luar biasa saudara dialami oleh Elimelek. Dia habis keluarga, tetapi tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Karena dia sadar, dia kembali untuk dia datang, tetapi apa yang dilakukannya Tuhan mengingat kembali terhadap apa yang dilakukan oleh Naomi untuk sadar, untuk kembali, untuk pulang ke daerah asalnya. Karena disitulah Tuhan berjanji. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan daerah yang baik. Tetapi itu berkat-berkat Tuhan datang terhadap kita, terhadap diri kita, bukan kepada daerah, bukan kepada alam yang diberkati. Demikian juga dengan keluarga Elimelek ini, di mana terjadi kelaparan di tanah Israel. Memang tanah itu terjadi kelaparan, tetapi berkat-berkat Tuhan itu terus akan ada bersama dengan kita orang percaya. Nah, pelajaran yang kita pelajari di sini adalah, boleh kalau kita merenungkan firman ini, bahwa boleh tanah itu menjadi kering, boleh tanah itu menjadi tandus, tetapi berkat-berkat Tuhan tidak akan lari dari setiap orang percaya. Jadi kita boleh renungkan bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan melihat apa yang terlihat indah, apa yang terlihat itu baik. Apa yang terjadi pada saat Abraham, pada saat Abraham bersama dengan Lot, dia punya ternak yang banyak. Pada saat itu terjadi perselisihan antara ternak Abraham dan ternak Lot. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan di dalam keluarga itu. Sehingga begitu banyak ternak Lot dan ternak Abraham. Akhirnya Abraham berkata, engkau pilih, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Abraham sebagai orang tua, dia memberikan pilihan kepada Lot yang sebagai keponakannya. Tetapi itulah berkat-berkat Tuhan. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia beri pilihan, mau daerah yang subur atau mau daerah yang gersang. Akhirnya Lot mencari daerah yang subur di sebelah sungai Yordan. Di sana rumputnya hijau dan kelihatannya baik. Memang menurut pandangan mata kita kelihatannya baik. Tetapi ternyata di sana banyak orang-orang jahat ya. Di daerah Sodom dan Gomora yang akhirnya di bumi hanguskan oleh Tuhan. Nah, Abraham mencari daerah yang sisa, artinya ya. Tuhan bisa berkati daerah yang kurang baik menurut pandangan kita. Demikian juga dengan Abraham. Dia mencari apa yang engkau akan pilih. Nah, akhirnya dia mencari daerah yang kelihatannya tandus, kelihatannya kering. Tetapi berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Walaupun di daerah yang tandus, walaupun di daerah yang kering, Tuhan akan memberkati setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kita berharap kepada Tuhan. Nah, kembali di ayat yang ke-6 ini dikatakan ia lalu berkemas-kemas pulang ke daerah ayat asalnya. Kalau kita baca, mereka kembali ke Israel, ke tanah Israel, ke tanah Bethlehem Yehuda. Dan Naomi berkata, lalu dia berkata kepada Ruth, kepada kedua mantunya ini untuk meninggalkan, karena dengan berbagai alasannya, kalau kita baca cukup panjang, tapi biarlah saya ringkas saja. Dia berkata untuk meninggalkan mereka ke daerah asalnya. Akhirnya
Orpa meninggalkan, tetapi Rut tidak mau meninggalkan. Nah, kita baca di ayat yang ke-16 dan ke-17 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Luar biasa saudara. Begitu yakin Rut. Rut tahu saudara, dia tahu kepercayaan Tuhan, keyakinan yang Tuhan yang dianut oleh Naomi. Dia begitu percaya, dia menyaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan bangsamu adalah bangsaku, dimanapun engkau ada, di situ pun aku ada. Artinya saudara, Rut tidak meninggalkan Naomi sendiri. Akhirnya dia kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dia kembali ke Bethlehem Yehuda dan dia tinggal bersama dengan Rut. Akhirnya apa? Kalau kita baca keseluruhan dari kitab Rut, akhirnya Rut adalah garis keturunan dari Tuhan Yesus. Sehingga ia ada di dalam catatan firman Tuhan. Dia menurut kitab-kitab ini Tuhan tercatat nama Rut di situ. Karena apa? Karena kesetiaan dan percayanya. Karena keyakinannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahwa kekuatan daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatannya. Dia menyerupnya seluruh kehidupannya kepada tangan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan dengan apa yang dia terima. Saudara, dia tahu walaupun kelihatannya ya, kalau kita lihat tadi Rut pertama melihat masa depannya gilang gemilang di daerah Moab. Tetapi Rut tahu saudara, dia tidak melihat itu. Tetapi dia yakin Tuhan akan menyertai. Tetapi dia yakin Tuhan akan mencukupkan segala kehidupannya. Bahkan dia tahu Tuhan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Nah, kita tahu perjalanan hidup Rut. Akhirnya dia dipersunting oleh Boas. Dia menikah dengan Boas dan mempunyai anak. Mempunyai anak Salmon. Kalau nggak tuh Salmon mempunyai anak Isai. Isai adalah ayah dari Raja Daud. Itu adalah garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita setia, kita percaya bahwa kita ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam garis tracknya Tuhan, jalurnya Tuhan, seperti apa yang Rut lakukan. Nah, ini biarlah menjadi pemahaman bagi kita untuk kita belajar bahwa segala sesuatu boleh terjadi, boleh ada, tetapi kepercayaan kita jangan berubah. Pandemi boleh terjadi, pandemi boleh ada, tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, pasti itu yang terbaik bagi kita. Karena kepercayaan kita, karena kita berserah kepada Tuhan, menaruh segala harapannya, dan iman percaya kepada Tuhan. Karena disitulah pengharapan kita, untuk kita dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan kita, Yesus Kristus, karena itulah harapan kita untuk masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah
Baik, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita tutup, kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan bagi gereja kita, di mana persembahan ini kalau bisa kita transfer atau kita siapkan nanti pada saat kita berkumpul, kita serahkan kepada bendahara, atau bisa juga langsung ke transfer ke rekening bendahara yang telah tercantum di WA Group ya, WA Grup Panaan. Di situ kita bisa lihat ada rekeningnya, nanti kita bisa transfer. Baik saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita persiapkan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada siang hari ini Engkau berikan firman Tuhan kepada kami, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami, di mana kami ada mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan, pesan-pesan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami lebih lagi memahami dan mendalami firman, serta mengerti atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan di setiap kami ada kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang pada siang hari ini Tuhan telah mendengarkan firman, bahkan setiap firman Kau meteraikan di setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Berkati dengan setiap jemaat-jemaat GGP Kanaan Tuhan, juga dimanapun mereka berada, biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kecukupan Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan saja yang menyertai dimanapun mereka berada. Juga untuk Bapak Gembala, Bapak Daniel Skwendra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebagai Bapak Gembala, sebagai gembala di gereja kami dapat mengayomi domba-dombanya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, memberikan terus kekuatan-kekuatan daripada Tuhan yang akan menyertai dimanapun dia berada. Juga sebagai orang tua, sebagai opa, Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Juga untuk anak-anak, cucu dan mantu Kau berkati yang ada di Jakarta maupun yang ada di Australia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga sebentar kami akan membawa persembahan yang akan kami siapkan Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang menyiapkan Tuhan Kau berkati, yang dapat memberi juga Kau berkati, juga yang belum dapat memberi Kau berkati. Kami percaya berkat-berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah saudara-saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.